Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat teman-teman semua pendaur ulang plastik. Kali ini akan mereview bagaimana kita bisa selalu lancar dan eksis dalam bisnis daur ulang plastik ya guys. Ini salah satu masukan dari saya. Usahakan kalau kita kerja jangan terburu-buru dan gerusa-gerusu. Nah ini guys sebagai contoh. Kenapa begitu? Karena seringkali kita itu selalu terburu-buru pengen cepet-cepet kirim tanpa memikirkan barang yang kita kirim itu sudah ready atau belum. Nah ini guys, karena itu juga sudah saya alami dulu, yang pada akhirnya kita itu mau untung malah buntung, karena pada dasarnya bisnis daur ulang plastik itu nanti mengarah kepada omset ya guys, kepada berapa banyaknya tonase yang kita kirim. Nah itu semakin banyak bahan yang kita kirim itu semakin banyak menekan biaya pengiriman atau biaya operasional. Sebagaimana contoh, misalkan kita kirim ke Jakarta pakai ekspedisi atau mobil kita sendirilah. Misalkan kalau pakai ekspedisi itu biasanya ke Jakarta rata-rata 2.200.000 sampai 2.500.000 nih dari Gunung Kidul ke Jogja ya, ke Jakarta. Nah, kalau ke Surabaya biasanya 1.500.000 lah rata-rata. Nah itu ya guys. Nah kenapa saya penting buat ini, karena terkadang kita itu kirim muatannya tidak maksimal. Nah itu loh, tidak maksimal itu muatan itu yang harusnya standarnya itu 7 ton minimal sampai 8 ton atau mungkin 8 ton setengah, kita hanya punya muatan 5 ton sudah kirim, otomatis itu akan sangat berpengaruh pada keuntungan kita, karena harusnya kita muatan itu 8 ton itu ongkosnya 2,5 juta. Ini muat 5 ton saja 2,5 juta lah itu loh guys. Atau kita bayar pakai armada sendiri pun sama, harusnya bayar sopir bayar apa itu bisa muat 8 ton kok muatannya 5 ton. Nah itu perlunya kita itu terus saling koordinasi dengan produksi. Jadi jangan buru-buru mau kirim kalau memang bahan yang kita kirim itu belum maksimal, karena itu nanti akan mengurangi keuntungan kita. Nah, itu. Biasanya rata-rata nanti per kilo itu biaya akan terkena kisaran 250 sampai 300 per kilo itu guys, ongkos kirim itu. Nah itu perlu buat catatan dan juga buat teman-teman semua tahu bahwasanya biaya pengiriman itu standar, dalam arti biaya pengiriman itu juga sangat berpengaruh ya guys. Jangan sampai muatan itu nanti kita kurang. Nah, dengan ongkos yang sama otomatis keuntungan kita nanti akan berkurang. Nah, misalnya saya kasih contoh ini muatan, nah ini usahakan malah muatan itu sisa, dalam arti sisa itu lebih banyak muatan kita, jangan sampai kurang. Nah itu ya guys, itu sebagai contoh kecil aja supaya kita dalam berbisnis itu dapat untung yang maksimal itu guys. Nah, itu. Beri contoh pada hari ini. Nah, itu untuk biaya operasional sama juga guys. Kalau saya biasanya
muatannya pun borongan, biasanya 1 truk, ongkos muatannya itu 200.000, biarpun muatannya berapa itu kalau biasa anak-anak borongan itu ya satu muatan itu ongkosnya 200.000 contoh lah. Harusnya muat 8 ton, kalau 5 ton kan kita rugi juga guys. Itu juga perlu untuk pertimbangan nanti pada pemula-pemula, nanti bisa di titik yang di itu. Kecuali ya memang pemula ya juga terkadang dulu ya apa seadanya dikit yang kirim dikit lah, itu saya maklumi karena memang baru merintis. Tapi kalau yang sudah senior pasti muatannya full ya guys, mau muat apa aja karena ongkos itu sama. Misalnya kita ke Jakarta solar itu literannya juga sama habisnya, nah, bayar tol juga sama. Jadi teman-teman semua juga harus diperhitungkan itu. Nah, yang perlu bikin catatan itu, jadi omset juga sangat penting buat kemajuan kita di dalam bisnis daur ulang plastik ya guys ya. Nah, biaya pengiriman itu juga sangat berpengaruh untuk menambah keuntungan kita. Jadi muatan kita usahakan harus ready, muatan itu maksimal, nah, itu guys. Nah, jadi jangan sampai kita kirim tuh muatannya kurang, itu guys. Mungkin hanya ini review dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sama aja keronjotan keliling tuh, kalau bawahnya dikit ya juga bensinnya juga sama. Nah itu juga mau di tingkat bawah atau atas semuanya sama. Terus semakin banyak kita yang bawah semakin banyak keuntungan itu guys. Nah, mungkin hanya itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf mungkin bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.